Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mahrul Rizal Taufik dengan NIM 25304111053. Di sini saya akan membahas tentang fenomena pendidikan di Indonesia hanya pabrik pengangguran. Pendidikan Indonesia antara harapan dan kenyataan. Pendidikan seharusnya menjadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Namun kenyataannya, di Indonesia masih banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang justru menganggur. Fenomena ini membuat pendidikan sering disebut sebagai pabrik pengangguran. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bahas fenomena akar masalah, solusi, dan bagaimana seharusnya lulusan KPI menghadapi realita ini. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, di sini ada fenomena, data, dan faktanya. Setiap tahun, jutaan siswa dan mahasiswa di Indonesia lulus dari sekolah dan perguruan tinggi. Namun, tidak semua dari mereka langsung mendapatkan pekerjaan. Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka masih didominasi oleh lulusan SMA dan perguruan tinggi. Ironisnya, mereka yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar justru kesulitan masuk ke dunia kerja. Banyaknya perusahaan menilai bahwa lulusan pendidikan lebih kuat secara teori, tetapi lemah dalam keterampilan praktis. Akibatnya, dunia pendidikan dan dunia kerja seperti berjalan di jalur yang berbeda. Inilah yang melahirkan anggapan bahwa pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menciptakan tenaga kerja yang siap pakai. Yang kedua, di sini ada akar masalah, faktor penyebabnya. Masalah ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa akar penyebab utama. Yang pertama, kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan industri. Materi pembelajaran sering tertinggal dari perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan pasar kerja. Kedua, metode pembelajaran yang terlalu teoritis. Mahasiswa lebih sering menghafal daripada berlatih, berdiskusi, atau menciptakan karya nyata. Ketiga, minimnya pelatihan soft skill seperti komunikasi, kerja tim, dan problem solving. Padahal, kemampuan inilah yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Keempat, kurangnya link and match antara pendidikan dan dunia industri. Kerjasama sekolah atau kampus dengan perusahaan masih terbatas, sehingga mahasiswa kurang pengalaman nyata. Dan yang ketiga, solusi, kebijakan dan strateginya. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan solusi nyata dan berkelanjutan. Pertama, pembaruan kurikulum agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Pembelajaran harus adaptif terhadap teknologi dan perubahan sosial. Kedua, memperbanyak praktik, magang, dan project-based learning. Mahasiswa tidak hanya belajar di kelas saja, tetapi juga harus terjun langsung ke lapangan. Ketiga, penguatan soft skill dan karakter sejak dini. Pendidikan tidak hanya mencetak orang pintar, tetapi juga
orang yang siap bekerja dan beretika. Keempat, kerjasama aktif antara lembaga pendidikan dan industri. Dengan begitu, lulusan tidak lagi kaget saat masuk dunia kerja. Lulusan KPI harus bagaimana? Yang keempat, sebagai mahasiswa dan lulusan KPI, komunikasi dan penyiaran Islam, tantangan ini harus dijawab dengan kesiapan diri. Lulusan KPI tidak boleh hanya mengandalkan ijazah. Mereka harus aktif mengasah skill komunikasi, public speaking, jurnalistik, penyiaran, bahkan media digital. Membangun portofolio, mengikuti magang, membuat konten-konten, dan memperluas relasi adalah langkah penting. Lulusan KPI juga harus kreatif, adaptif, dan berani menciptakan peluang sendiri. Dengan begitu, lulusan KPI bukan menjadi pengangguran, tetapi agen perubahan di masyarakat. Pendidikan bukan sekedar tempat belajar, tempat mempersiapkan masa depan. Jika pendidikan dan kesiapan diri berjalan seimbang, maka anggapan pabrik pengangguran dapat diubah menjadi pabrik harapan. Dengan itu, kita sebagai mahasiswa harus mempunyai skill komunikasi, public speaking, jurnalistik, penyiaran, dan media digital.